Halo semuanya, di video kali ini kita bersama dengan tim Mega Cools lagi akan sharing ilmu tentang perotomotifan yang pastinya menarik nih. Tepatnya pembahasan tentang sistem pengereman yang menggunakan cakram alias disc brake. Disclaimer dulu, pembahasan kita di sini bakalan lebih spesifik membahas tentang sistem pengereman yang terdapat pada roda 2. Mulai dari sejarahnya, fungsi setiap part, mekanisme kerja, kekurangan dan juga kelebihan, serta tidak lupa cara perawatan yang paling tepat. Dan karena ini adalah video spesial, so pembahasan kita ini juga bakalan dibarengi dengan simulasi 3D biar teman-teman semua lebih mudah paham. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Disc brake atau rem cakram, sebuah sistem pengereman yang sudah semakin menjamur untuk saat ini dan masih menjadi salah satu standar setiap kendaraan termasuk kendaraan roda 2. Sistem pengereman ini hadir untuk menggantikan rem tromol terutama pada roda depan karena dianggap memiliki mekanisme dan performa yang lebih superior seperti lebih ringan saat dioperasikan, namun di samping itu menghasilkan pengereman yang lebih pakam juga. Nah, kira-kira gimana sih mekanisme kerja dari sistem pengereman cakram ini sendiri? Apa yang membuatnya lebih aman serta lebih ringan saat digunakan? Dan tentunya gimana sih awal mulanya teknologi ini bisa ditemukan? Yang dimana jarang banget loh dibahas di channel-channel lain. Oleh karena itu, biar lebih enak kita bahas aja mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. History. Sistem pengereman cakram adalah salah satu perkembangan teknologi pada kendaraan bermotor yang bisa dibilang sangat revolusioner. Di mana pada awalnya, sistem ini dikembangkan oleh Lancaster Motor Company pada tahun 1902. Namun tentunya karena teknologi ini pada saat itu masih masuk ke dalam kategori teknologi baru, penerapannya bisa dibilang sangat lambat berkembang terutama untuk kendaraan common alias produksi massal. Barulah pada tahun 1950-an, hampir setengah abad, sistem pengereman cakram mulai dikembangkan dan dipakai secara luas pada mobil balap dan juga mobil sport. Pada awal era tersebut, cakram atau bagian disc brake pada pengereman ini hanya dipasang pada roda depan, sedangkan roda belakang masih menggunakan sistem rem tromol atau drum. Dimana hingga saat ini nih, formasi sistem pengereman inilah yang paling lumrah hingga saat ini dan banyak digunakan, yang dimana terdiri dari depan cakram dan juga belakang tromol atau drum. Lanjut lagi, pada dekade 1960-an, Jaguar menjadi salah satu produsen mobil pertama yang menggunakan sistem pengereman cakram pada kendaraan produksi massalnya. Sejak itu, teknologi sistem pengereman cakram terus berkembang dan semakin banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Dan seiring waktu berjalan, popularitasnya juga semakin meningkat, di mana sistem pengereman cakram terbukti lebih efektif dalam menghasilkan pengereman yang kuat dan stabil, terutama pada kecepatan tinggi dan dalam kondisi basah sekalipun. Karena popularitasnya dan keandalannya yang semakin diakui. Siapa lagi nih kalau bukan Soichiro Honda, sang legenda penuh inovasi yang mulai memasangkannya pada CB750 sebagai motor produksi massal pertama yang menggunakan rem cakram. Dan barulah setelah itu rem cakram mulai menjamur dan banyak digunakan oleh produsen-produsen motor lainnya. Dan kita rasa mungkin segitu aja udah lumayan cukup lah untuk sedikit sejarahnya yang bisa kita sharing di video kali ini. Sekarang kita langsung lanjut untuk mekanisme kerjanya. Part-part dan mekanisme kerjanya. Pada dasarnya sistem pengereman cakram itu bekerja menggunakan prinsip dasar konversi energi kinetik menjadi energi panas dan menghasilkan gaya pengereman. Dan hal tersebut dilakukan dengan dua prinsip kerja utama. Yang pertama tentunya memanfaatkan gaya gesek untuk menghentikan putaran pada roda. Dan yang kedua menggunakan mekanisme hidrolik yang mampu meningkatkan power tekanan yang diterima pada brake pad atau kampas rem. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Rem, seperti yang kita bilang tadi, alat ini mampu menghentikan putaran roda dengan memanfaatkan sebuah gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis atau diam yang langsung terhubung ke sasis motor. Untuk lebih detailnya, rem cakram atau disc brake akan berperan sebagai komponen dinamis karena akan selalu mengikuti putaran dari roda. Dan brake pad alias kampas, kaliper, dan kawan-kawannya sendiri berfungsi sebagai komponen statis. Mekanisme dasar pengeremannya dapat terjadi karena adanya gaya gesek antara piringan atau disc brake yang dijepit oleh brake pad atau kampas rem.
Sehingga ketika terjadi gesekan maka tekanan akan mengurangi daya yang dihasilkan oleh roda hingga putaran pun bisa terhenti. Mungkin sampai di sini masih bakalan banyak yang bertanya, bagaimana sih cara kita menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit piringan rem atau disc brake? Hal pertama tentunya sudah jelas kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak kampas rem. Tapi selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga nantinya akan melipat gandakan power yang kita berikan pada tuas rem dengan memanfaatkan hukum Pascal. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya lagi nih, kira-kira apa sih itu hukum Pascal? Oke, di sini kita bakalan jelaskan lebih detail lagi. Hukum Pascal sendiri sebenarnya sudah sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, karena penerapannya sendiri ada pada banyak hal, seperti pada perangkat hidrolik, dengan tujuan untuk melipat gandakan power outputnya. Dan agar lebih mudah dipahami, kita juga udah siapin nih ilustrasi mekanisme kerjanya dari hukum Pascal ini. Sebagai gambaran, di papan tulis kita udah punya dua buah silinder yang terisi dengan air, yang terhubung satu sama lain melalui saluran pipa di tengahnya. Dan kalau kita coba perhatikan, kedua silinder ini juga punya diameter yang berbeda. Oke, kalian bisa garis bawahi untuk diameter dari kedua silinder yang berbeda ini. Lalu langkah selanjutnya, kita akan menaruh sepasang piston sebagai tolak ukur masing-masing silindernya. Lalu sama halnya dengan kita yang menekan tuas rem, pada saat kita memberikan beban pada piston input dengan bobot tertentu, sudah tentunya piston di salah satu silinder akan turun. Dan pastinya juga saat salah satu piston turun, maka fluida di dalam silinder input pun akan bergerak dengan tekanan tertentu. Yang dimana, sesuai dengan hukum Pascal, maka kondisi yang terjadi adalah tekanan input akan sama dengan tekanan output. Itu artinya, daya yang dihasilkan akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama atau sesuai tekanan input. Namun disinilah titik sakti dari sains pun terjadi. Karena diameter kedua silinder yang berbeda, maka tenaga yang dihasilkan juga ikut berbeda. Kita bisa lihat nih dari ilustrasi ini, di mana diameter piston output juga jauh lebih besar, sehingga tenaga yang dihasilkan pada piston output bisa berlipat ganda daripada tenaga yang diberikan pada piston input. Namun sisi negatifnya dengan range gerak yang memendek pula. Rumusnya kurang lebih seperti ini nih. Oke, sekarang mari kita balik lagi ke rem cakram yang tadi. Pada bagian atas di dekat tuas rem, pasti kita akan melihat sebuah wadah. Bentuknya bisa kotak ataupun silinder. Tapi secara umum, bentuk yang paling banyak digunakan itu kotak. Dan tabung ini sendiri bernama tabung reservoir yang berperan sebagai penampung brake fluid. Sementara di dalam silinder input yang berada di bawah tabung reservoir, terdapat piston yang berfungsi untuk menekan minyak remnya. Lalu beralih lagi ke bagian roda, terdapat kaliper rem yang di dalamnya memiliki piston dengan diameter yang jauh lebih besar dibandingkan dengan piston input. Piston ini sendiri berperan sebagai piston output di dalam hukum Pascal yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya, kedua komponen ini pun dihubungkan lagi oleh sebuah selang bertekanan tinggi. Lalu, ketika kita tekan tuas rem, piston input akan bergerak dengan mendorong minyak rem. Lalu minyak rem akan mendorong piston di dalam kaliper yang mendorong salah satu kampas rem. Sehingga kampas rem pun bisa menjepit piringan remnya dengan lebih kuat dibandingkan dengan power pada piston input. Maka di sini terjadilah proses pengereman yang sebenarnya. Tapi pastinya di antara teman-teman semua masih ada yang bingung. Kenapa kampas rem bisa menjepit piringan rem padahal seperti yang bisa kita lihat kalau piston hanya berada di satu sisi saja? Nah, pengereman bisa terjadi karena konfigurasi kaliper rem yang didesain untuk mampu bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi untuk simpelnya, kaliper rem ini memang dibawa pada sasis, tapi pada dasarnya masih bisa membuat pergeseran secara horizontal yang membuatnya mampu melakukan pengereman dengan lebih baik. Konfigurasi ini dikenal dengan istilah floating caliper, sebuah teknologi yang paling banyak kita temui pada sistem rem cakram. Sebenarnya sih masih ada jenis pengereman lainnya seperti rem cakram dengan dua sisi piston yang dimana kaliper tidak perlu bergeser ke kiri dan ke kanan, melainkan piston dari kedua sisi ini yang akan menyesuaikan tekanan satu sama lain untuk menjepit dan melakukan pengereman. Dimana jenis rem ini jauh lebih powerful lagi karena mampu menghasilkan tekanan yang lebih merata dari kedua sisinya. Namun sayangnya untuk sistem pengereman seperti ini biasanya hanya digunakan pada motor berperforma tinggi.
Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari perhitungan para engineer yang selalu mampu menyesuaikan kebutuhan dan juga biaya produksi secara optimal. Selain kaliper dengan 2 sisi piston, ada juga sistem pengereman cakram yang menggunakan booster. Biasanya teknologi ini akan dipasangkan pada mobil berukuran menengah, hingga untuk spesifikasi yang paling tinggi yakni penggunaan rem angin yang ditujukan bagi kendaraan berat seperti bus dan truk yang akan disesuaikan dengan bobot dan kecepatan kendaraan. Kapan-kapan deh kalau banyak yang tertarik kita bakalan bahasin juga. Dan kurang lebih seperti itulah untuk working mechanism dari disc brake. Sekarang apa sih untuk kelebihan dan kekurangannya? Serta bagaimana sih cara merawat sistem pengereman yang satu ini? Secara banyak juga tuh, di luar sana orang-orang yang cuek banget dengan fitur keselamatan paling utama yang satu ini. Untuk kekurangannya terlebih dahulu. Sebenarnya dari sisi kekurangan dikit banget sih kalau dibandingkan dengan benefitnya. Satu-satunya kekurangan yang dimiliki sistem pengereman ini adalah biaya produksinya yang lebih mahal jika dibandingkan dengan sistem pengereman drum atau tromol. Udah, cuma satu itu aja untuk kekurangannya. Sedangkan untuk benefit atau keunggulannya, sistem pengereman ini jelas jauh lebih pakam. Lalu karena menggunakan disc brake, permukaan gesek juga bisa disesuaikan berdasarkan diameter disc brake atau cakramnya tersebut, yang artinya bisa lebih adem juga. Lalu selanjutnya easy maintenance, serta lebih tahan dari kausan dibanding dengan sistem pengereman tromol atau drum. Tapi tentunya performa ini juga hanya bisa kita dapatkan jika sistem pengereman dalam kondisi maksimalnya. Setuju gak? Oleh karena itu kita bakalan lanjut lagi ke pembahasan tentang gimana sih proses atau tips-tips maintenance rem cakram yang baik. Yang pertama, tentunya jangan lupa cek kondisi rem secara berkala. Tujuannya bukan lain tentu untuk memastikan rem cakram sepeda motor kamu selalu berfungsi dengan baik. Pastikan untuk rutin memeriksa kondisi rem cakram, cek apakah ada kebocoran pada selang rem, master silinder ataupun kaliper. Pastikan juga tidak ada udara yang terperangkap di dalam sistem pengereman. Yang dimana udara ini biasanya kerasa banget nih mengganggu saat kita melakukan pengereman. Lalu selanjutnya, selalu rutin bersihkan piringan cakram dan juga kampas atau pad rem. Lalu yang ketiga, hindari pengereman yang terlalu kuat karena dapat menyebabkan terjadinya overheat melebihi angka 200 derajat. Dan yang keempat, begitu juga jangan terlalu lama menekan rem pada saat jalan menurun. Kalau bisa jika kalian menggunakan transmisi manual, manfaatkanlah engine brake. Lalu lanjut lagi, yang kelima, pastikan kampas rem terhindar dari kausan. Dan terakhir yang paling penting yaitu ganti minyak rem sesuai kondisi pabrikan atau dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Karena faktanya di luar sana banyak juga loh produsen nakal yang menggunakan campuran air pada brake fluid atau produk mereka. Kebayang nggak? Titik suhu didih air itu di 100 derajat Celcius. Yang dimana kalau kita coba pikirkan dengan tambahan air jelas akan sangat berbahaya bagi sistem pengereman yang mampu mencapai suhu di atas 200 derajat Celcius saat bekerja. Belum lagi dengan adanya tambahan-tambahan senyawa berbahaya seperti borat ester, silikat, nitrit, amine, dan sebangsanya yang sekarang sudah dilarang penggunaannya di negara-negara maju. Oleh karena itu, pastikan untuk menggunakan minyak rem yang berkualitas. Seperti salah satunya ya minyak rem dari Megacools ini, yang sudah terverifikasi dengan jelas dengan sertifikasi yang jelas pula. Mulai dari standar ISO 9001-2015 sejak tahun 2013, lalu berstandar SNI yang bisa dibilang sangat ketat dan sulit didapatkan, memiliki formulasi OAT teknologi RAS, atau simpelnya formulasi anti karat khusus yang jauh lebih ramah lingkungan, murni menggunakan full ethylene glycol tanpa adanya campuran air, memiliki juga formulasi BPS atau boiling point C yang dapat menjaga sil-sil dan karet pada sistem pengereman. Lalu selanjutnya ada Loops AF sebagai formulasi untuk membantu proses pelumasan, dan terakhir standarisasi DOT3 yang benar-benar terjaga dengan titik didih minimal di angka 205 derajat Celcius. Dan jangan lupa, penggantian minyak rem sendiri harus dilakukan secara rutin setiap 12.000 km hingga 24.000 km atau paling lama 2 tahun sekali. Jangan sampai nunggu di jalan tiba-tiba rem ngadat, yang pastinya jelas akan berbahaya untuk keselamatan kita. So, lebih baik pilih minyak rem yang berkualitas dan jangan malu untuk berinvestasi sedikit demi keselamatan dan kenyamanan berkendara kita. Bener nggak? Nah, itu dia working mechanism dan juga tips maintenance dari sistem pengereman. Dan kita rasa cukup untuk pembahasan yang bisa kita berikan dan share di video kali ini.
Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan ataupun masukan lainnya, langsung aja kalian hidupkan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.